pembunuhan Kiai Abah Muntosan. Silakan kau bela diri kau. Kau sertakan bukti-bukti mengapa kau menuduh Umi Laila Kalsum ikut andil dalam pembunuhan itu. Dan mengenai saya, jika nanti saksi itu datang mengutarakan pendapatnya mengenai saya ikut andil dalam pembunuhan itu, silakan, saya tidak ada pembelaan apapun. Jika hakim nantinya memutuskan saya bersalah dalam pembunuhan itu, saya akan menerima dijatuhi hukuman seperti apapun. Ya udah, cepetan lah, hakimnya dipanggil saja. Baik, silakan. Akan saya panggilkan hakim terlebih dahulu daripada permasalahan ini tidak kunjung selesai. Tenang sayang. Sampai Kang Pol Muhrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati. Silakan kau tertawa. Aduh, mungkin kali ini kau bisa tertawa. Siapa sih? Kita lihat saja nanti. Kapan? Gimana tangan buah? Mau pembelaan seperti apa? Kau tidak mungkin bisa menang, Jirin. Tua. Bau apa? Kamu katakan jujurnya, dia dalangnya itu. Mau mengatakan seperti apa? Tidak mungkin bisa mengalahkan. Oke, udah licik. Cinta. Cintamu sudah saya pendam seperti tai. Jangan emosi, sabar. Sebenarnya begini, jika tidak dihukum pun pasti lama-lama akan mati sendiri. Ya semua namanya makhluk hidup ya seperti itu. Yang jelas manusia. Tidak sekalian kau minum racun. Bila mana saya dihukum, saya mau. Semua orang yang mencurigakan, apalagi dia, Begini, juga ikut dihukum dengan berat. maka dari itu nanti kamu Kenapa saya harus ketika dihukum? berisik kamu diam. Kenapa saya harus dihukum? Kan sudah jelas-jelas kau yang salah. Tenang, kamu punya Jelas-jelas kau yang punya melakukan. sedikit untuk membela jenengan dan bukti-bukti kebenarannya kami sedikit memiliki seperti itu. Maka dari itu kamu kepada hakim. Wah, ini Pak Hakim nih. Mas Bot, hakimnya Mbah. Assalamualaikum Pak Hakim. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Hakim. Yang mulia, yang terhormat, Ya. malam ini saya menginginkan keputusan jenengan seadil-adilnya. Belajar dari keputusan yang sudah terjadi, jenengan telah melakukan sebuah kesalahan, di mana jenengan seorang hakim telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu menjatuhi hukuman terhadap makhluk yang tidak benar-benar bersalah. Baiklah, sebelum saya memulai persidangan ini, saya mengucapkan turut berduka cita atas kematian dari Kiai Baikuni. Kenapa? Kiai Baikuni melakukan bunuh diri. Tapi itu mau 100% baru tadi. Innalillahi wa Innalillahi rojiun. Dan sekarang beliau sedang diurus oleh para santri. Tadi baru dari sini Pak Hakim. Beliau juga baru datang menemui saya untuk mengadili persidangan ini. Tapi dia langsung bunuh diri apa bagaimana? Benar sekali. Uish. Yang benar. Oke, Mas, lain Mas. Amit jongko ya. Silakan duduk manusia, Raine. agar kita bisa memulai persidangan ini. Mas, serius apa sih Mas? Serius. Saya tahu, asal Pak Hakim tahu ya sendiri ya sebelum sidang ini dimulai. Kiai Baikuni itu ketakutan dan tersangka, akhirnya dia daripada menanggung rasa malu akhirnya bunuh diri. Mengenai permasalahan itu, jujur saja saya tidak mengetahuinya. Saya hanya diberi kabar oleh para santri pada saat saya melewatinya. Ada kerumunan dan ternyata Kiai Baikuni bunuh diri, menancapkan sebuah tombak ke lehernya. Subhanallah. Bisa ya. Bisa ya pondok pesantren isinya gitu dibutuhkan. Itu lagi pada Ini lagi sidang kamu ketawa-ketawa. kesalahannya sendiri. Dan
kedatangan saya untuk menengahi pada persidangan hari ini. Yang pertama adalah memutuskan bahwasanya tuduhan terhadap kalian para manusia mengenai pencurian data-data penting milik pesantren itu sudah dihilangkan dan kalian dinyatakan Alhamdulillah. tidak bersalah dalam hilangnya data-data penting itu. Alhamdulillah. Saya Terima ucapkan kasih. selamat terlebih dahulu. Diketok dulu palunya Pak Hakim biar kita Untuk deal. permasalahan ini saya putuskan terlebih dahulu. Ya. Baiklah. Saya nyatakan manusia yang dituduh oleh pesantren Muzamil mencuri data-data penting milik pesantren, saya nyatakan tidaklah bersalah. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Baiklah. Yang bersalah ini saja. Dan di dalam persidangan ini saya diberi laporan-laporan yang sudah diserahkan kepada saya untuk memutuskan kembali mengenai tersangka pembunuhan Kiai Abah Muntosam. Abah Muntosam. Kiai Abah Muntosam. Dan yang menjadi tersangka adalah saudara Muhajirin. Cirin tua. Mohon maaf ya Mulia. Dan dari pihak pesantren Muzamil yang akan menjadi saksi adalah Umi Laila Kalasum. Aduh, itu nggak beres ini Mas. Mohon izin Yang Mulia. Kenapa? Jika memang yang melakukan adalah Kiai Muhajirin, yang harus kita selidiki siapa dalang dan otak dari pembunuhan itu. Benar ya Mulia. Izinkan Kiai Muhajirin menceritakan semuanya. Untuk mengenai hal itu akan saya berikan waktu masing-masing untuk menceritakan apa isi hati dari kalian masing-masing, terutama dari pihak korban. Saya akan memberi waktu untuk menceritakan apa alasannya melakukan hal itu, apakah kau mengakuinya melakukan hal itu atau tidak, dan ada pihak lain ataupun tidak yang membantu melakukan pembunuhan itu. Tunggu dulu. Selanjutnya, dari pihak saksi nanti akan menyampaikan bukti-bukti apa saja yang ada sehingga dia menjatuhi bahwasannya Muhajirinlah sebagai tersangka. Semakin jujur, semakin ringan hukuman. Dan saya akan buka terlebih dahulu dari pihak saksi ataupun pelapor. Silakan. Apa yang membuat dari pihak pesantren Muzamil itu menuduh dan menyatakan bahwasannya saudara Muhajirin ini menjadilah tersangka terkuat pembunuhan Abah Muntosam. Silakan, waktu saya berikan. Habis ini pondok pesantren pimpinan. Jadi begini yang Iya mulia. Mas. Oh, sebagai apa? Ya kamu yang mengasuskan saya, ya saya datang ke sini. Jadi begini yang mulia. Memang dari awal dia adalah yang menginginkan Abah Muntosam mati. Lama-kelamaan dia mendekati saya, terus menyusun rencana. Karena dia miskin, itu yang paling utama. Ingin menguasai pondok pesantren, ingin memperkerjakan paksa pondok pesantren, para santri-santri. Terus berjalan, sering mengatakan kapan matinya. Nah, memang si Kiai yang tadi bunuh diri itu, Baikuni, ya dia yang membuatkan kopi. Dari situlah dia memiliki kesempatan menyiapkan pisau. Setelah tertidur lelap Abah Muntosam, lalu dia secara diam-diam langsung menikah. Kan sudah terbukti
pisaunya ada, pakaiannya pun juga ada, bekas darahnya pun ada. Bahkan setelah dia kecewa dengan saya karena saya tidak mencintai, dengan harapan setelah terbunuhnya Abah Muntosam, saya akan menjadi miliknya. Tapi saya menolak. Jangan, dia mengancam akan membunuh saya. Itu. Ya beres ya. Saya di sini ingin minta keadilan. Jangan sampai makhluk yang setulus ini, makhluk yang selemah ini bisa diputar balikan fakta-fakta yang terjadi sehingga saya menjadi korban, padahal dia sudah terbukti. Itu saja. Apakah sudah cukup laporan dari pihak pesantren Musamil? Karena bukti-bukti yang ada sudahlah ada di saya. Lalu dari saudara tersangka, saya ingin mengetahui apa alasan Anda, saudara, melakukan pembunuhan itu, dan apa tujuan Anda sehingga Anda tega melakukan pembunuhan itu juga. Dan apakah ada pihak-pihak lain yang membantu seperti yang dikatakan dari pihak pesantren Musamil? Terima kasih yang mulia. Memang benar, saya yang melakukan pembunuhan itu terhadap Kiai Muntosam. Saya yang melakukan semuanya itu. Tetapi asal yang mulia tahu, saya tidak mungkin dengan sengaja tanpa ada rasa dendam ataupun apa membunuh Kiai Muntosam. Yang itu artinya adalah ada orang di belakang saya yang memang menyuruh saya untuk membunuh. Dan asal yang mulia tahu, saya melakukan semua itu hanya karena cinta kepada Laila Kalsum. Laila Kalsum sudah dari dahulu sering bercerita kepada saya bahwasanya dia ingin menguasai pondok pesantren. Tetapi karena saya terlalu cinta waktu itu, saya melakukan semua apa yang dia inginkan. Dan asal yang mulia tahu juga, sebelum kedatangan Laila Kalsum di pondok pesantren, semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Tetapi setelah kedatangan dia, pondok pesantren menjadi aneh. Banyak data-data dari para santri hilang. Dan ada saksi mata yang mengatakan bahwasanya Laila Kalsum sering menjual barang-barang milik para santri di luar pondok pesantren. Itu saja sudah membuktikan bahwasanya dia ingin menguasai semuanya. Dari hal kecil itu saja, itu sudah membuktikan adanya hal besar karena ada hal kecil, yang mulia. Saya bisa mendatangkan saksi itu kalau yang mulia ingin mengetahui. Yang jelas di sini, saya mengakui bahwa saya membunuh Abah Muntosam tanpa dibantu siapapun. Tetapi dalam dibalik semua ini, pemikiran untuk membunuh Abah Muntosam itu atas perintah dari dia, Laila Kalsum. Saya terima atas apa yang sudah saudara katakan. Saya ingin menanyakan sesuatu pada saudara tersangka. Apakah saudara mengatakan hal itu memiliki dasar dan menuduh sehingga Anda mengatakan bahwasanya Umi Laila Kalsum inilah dalang dibalik pembunuhan itu? Silakan Anda jawab, saudara tersangka. Memang benar, yang mulia.
Saya tidak memiliki bukti bahwasanya Bah, turutin Mbah. dia benar-benar memerintahkan saya untuk membunuh suaminya, Sidang kok. yaitu Aba Muntosam. Tetapi saya berani bersumpah. Saya berani disumpah dengan kitab di atas kepala saya. Bahkan seluruh kitab-kitab suci yang ada di dunia ini berada di atas kepala saya pun saya berani bersumpah bahwasanya dia dalang dibalik semua pembunuhan. Betul sekali. Ya betul. Mohon maaf manusia. Kenapa kalian bersemangat membetulkan permasalahan bahwasanya Umi Laila Kalsum ini adalah dalang? Bisa kau jelaskan? Mas ngomong kabeh Mas. Dol. Rampung Isan. Rampungnya si ayam. Ini kami tidak mengada-ada yang mulia hakim. Kudu sing raine kayak kudu ngono. Rusak kena. Baiklah. Terima kasih banyak atas apa yang sudah ditunjukkan oleh dirimu manusia. Dan terima kasih banyak juga atas apa yang sudah disampaikan oleh pihak dari tersangka. Dan terima kasih banyak juga saya ucapkan dari pihak pesantren Muzamil. Dari beberapa pendapat yang ada di tempat ini. Yang pertama, Umi Laila Kalsum mengatakan bahwasannya Kiai Muhajirin mencintainya dan mengajak sebuah kerjasama. Di situ saya sudah menaruh sebuah kecurigaan bahwasannya Laila Kalsum ikut andil di dalam pembunuhan Abah Muntosam. Ditambah lagi dari pihak korban mengatakan dalang dibalik semua ini adalah Umi Laila Kalsum. Dan juga tadi ada sesuatu hal yang mengganjal mengenai pembicaraan dari Umi Laila Kalsum tentang Kiai Baikuni yang membuatkan kopi untuk Abah Muntosam. Apakah kita di sini mengetahuinya? Kiai Baikuni membuatkan kopi itu dibuat ataupun diletakkan racun atau hal-hal lainnya. Tapi dengan jelasnya di sini Umi Laila Kalsum mengatakan bahwasanya setelah meminum kopi itu Abah Muntosam tak sadarkan diri dan diterkam oleh Kiai Muhajirin. Seperti ini saja yang mulia. Semuanya sudah kelihatan kok. Benar sekali. Sementing kita percepat. Dijatuhkan hukuman saja. Iya, Yang jelas yang mulia, saya tidak mau dalam kasus ini saya dihukum sendirian. Saya siap dijatuhi hukuman, tetapi saya tidak mau sendirian dijatuhi hukuman di sini. Saya mau dia dihukum dengan seberat-beratnya karena dia adalah dalang dari semua ini. Begini yang mulia. Memang semuanya itu atas dasar cinta, bermain cinta, terkecuali satu, Ambah Basri. Tapi dia mati duluan. Kurang ajar, Pak. itu karena Semuanya mumbok. selain Ambah Basri memang bermain cinta denganku. Wis, rusak gara-gara kamu pesantren itu. Sekarang begini saja, saya serahkan ke yang mulia, yang terbaik seperti apa. Yang jelas, semuanya sudah saya sampaikan. Baiklah. Akan saya putuskan dan akan saya simpulkan mengenai sidang pada malam hari ini. Seluruh petinggi pesantren Muzamil itu akan dijatuhi hukuman yang sama. Dan saya ingin bertanya kepadamu, siapa saja yang sudah menjalin hubungan dengan dirimu? Sudah dijawab yang mulia. Semuanya kecuali Kiai Ambia. Kiai Ambia pun sudah nggak ada. Malah justru dihukum duluan pok itu petingginya. Baiklah,
Berarti di sini masih ada petinggi-petinggi yang tidak hadir di dalam persidangan ini. Benar. Hanya tersisa beberapa saja. Saya putuskan persidangan ini yang bersalah dalam kasus pembunuhan Kiai Abah Muntosam adalah para petinggi pesantren Muzamil, dan dalang di balik rencana pembunuhan ini adalah Umi Laila Kalsum. Ketuk paluin Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Kau sudah menjadi hakim yang bijak dan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Terima kasih sebelumnya. Lalu hukuman apa yang paling setimpal dengan wanita yang wujudnya kayak ular ini? Tentunya akan sama seperti yang diterima oleh Kiai Ambiah Basri, karena beliau pun menjalani hukuman dengan cara dipenggal kepalanya. Yang sabar pakai Mujirin. Baiklah, Saya sudah siap. kalian bawa Umi Laila Kalsum, bawa Kiai Muhajirin, dan cari seluruh petinggi-petinggi dari pesantren Muzamil untuk dijatuhi hukuman. Berkumpul. Benar sekali. Seperti ini manusia. Mungkin karena di pesantren Muzamil belum ada pemimpin yang tepat yang akan menjalankan sebuah hukuman adalah dari pihak kami, pihak hukum yang menentukannya. Ya. Tapi dari segi Al-Qojo yang melakukannya itu akan tetap dari pihak pesantren Muzamil. Nggih. Karena kalian di sini ikut adil dalam permasalahan ini, saya harap kesediaan kalian untuk menyaksikan Nggih. hukuman itu Ya nanti kami siap-siap dulu nggih. Kapan sih akan dilaksanakan? secepat mungkin. Oh, nggih, siap. Baiklah, karena saya tidak mau di sini semakin berlarut-larut dan semakin lama permasalahan ini ditimpa. Mantap. Baik, Moga-moga kembali. silakan bawa. Cepat. Baiklah, saya akan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Silakan. Jika semuanya sudah siap, saya akan undang kalian untuk melakukan eksekusi hukuman pada mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Tap Hakim. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Usut punya usut, ternyata petinggi dari pondok pesantren Muzamil itu menjalin hubungan asmara cinta dengan Laila Kalsum. Semua petinggi. Kecuali satu, tapi malah justru yang dibunuh atau yang dieksekusi pertama. Kiai Ambiah. Tuh, Mantri Sadiwan. Mantri Sadiwan, justru itu yang satu-satunya benar-benar yang menjaga, malah apa? Yang pertama disisihkan. Ini putusan hakim berarti semua Petinggi-petinggi ini deh. Kita tinggal nunggu eksekusi itu akan dilakukan, teman-teman ya. Kita istirahat dulu di sini. Tapi wis deal Pak Yuda. Deal. Iya. Mau Umi Laila Kalsum pun akan dihitung maksudnya kan dihukum Ya, Umi. Umi ini gue sebagai dalang atau Penggalan. Malah lebih berat ya kudune ya. Nanti saya request menggalnya jangan lehernya sebelah ini. Disensor, disensor. Dari bawah seret berhenti. bebas. Seret berhenti. itu juga Tadi Laila Kalsum kesini apa nggak sih Mas? Hah? Laila Kalsum kesini apa nggak sih? sini deh wong di. Ekspresinya begini Mbah. Raine ugat-ugat kaya entung. Apa orang takut-takut ya Pak? Entung nangka. Ya, tampungi dong, Bang. Tampungi Mbah wong ana hakim kok. Ya nih, aku tahu ngurus kayak berbet aku. Ya lo sing sabar. Nah, lanjut lah, Kun. Iya. Iya. Penasaran kapan pun berulah. Ya penasaran gue yakin. Kosim. Wah, Yuk, Kosim ini namanya. Iya kan enggak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tuan Kosim yo. Iya kan? Benar. Mas,
Bagaimana Tuan Kosim? Alhamdulillah baik. Begini manusia, saya hanya ingin mengabarkan apakah kita boleh sambil duduk. Silakan. Monggo. Mengabarkan mengenai hal apa? Saya mengabarkan bahwasanya Abah Kiai Baikuning dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Beliau bunuh diri. Apa engkau mengetahui, Kosim, penyebab bunuh dirinya si Abah Baikuning? Ya, saya mengetahuinya, manusia. Ternyata Abah Kiai Baikuning bunuh diri karena merasa malu. Karena dia jatuh cinta kepada Umi Laila Kalsum. Dan yang membuat saya kaget juga, ternyata semua kiai juga mencintai Laila Kalsum. Terkecuali hanya satu, yaitu almarhum dari Kiai Ambiah Basri. Saya sangat tidak menyangka sebagai seorang santri di pondok pesantren Musamil. Saya berpanutan kepada mereka, tetapi di akhir kehidupannya saya mengetahui bahwasanya mereka seperti itu. Saya bingung, apakah saya harus melanjutkan menempuh ilmu di pesantren Musamil, ataukah saya harus keluar melihat kemaksiatan yang ada di pesantren Musamil semakin terlihat jelas. Seperti ini, Tuan Kosim. Sekarang kan sudah terungkap ya, kehancuran pesantren Musamil itu dikarenakan oleh satu ular. Dan alhamdulillah di malam hari ini ular itu benar-benar tertangkap dan sebentar lagi mau dieksekusi. Jika memang jenengan berpikiran seperti itu, karena petinggi dari pondok pesantren sekarang sudahlah tiada, lalu siapa yang mau melanjutkan jika bukan dari gerakan hati para santri-santri yang sudah dewasa di situ? Betul. Ya. Tetapi manusia, saya memang salah satu santri yang cukup lama di situ. Tetapi untuk memimpin, untuk menggantikan mereka-mereka yang akan dieksekusi, saya merasa tidak pantas. Ilmu saya jauh di bawah mereka semua sebenarnya. Saya merasa tidak pantas untuk mengajarkan yang hanya seberapa ilmu saya. Ya, seperti ini saja. Itu dipikir sambil santai lah, berjalan lah. Dari kejadian itu manusia, saya malah menjadi teringat kata-kata yang pernah diucapkan oleh almarhum Kiai Ambiah Basri. Apa itu kata-kata ini? Bahwasanya ilmu setinggi apapun tidak akan berguna ketika ada 3 permasalahan ini, yaitu harta, tahta, dan wanita. Mereka semua para petinggi pondok pesantren Musamil tadinya bukan siapa-siapa. Mereka hanya orang biasa yang kebetulan ditarik oleh pendiri pondok pesantren Musamil untuk belajar ilmu di situ. Sekarang mereka terlihat menginginkan harta. Ketika harta sudah didapatkan, mereka merasa kurang, ingin jabatan. Semuanya berebut kepemimpinan ketika Kiai Muntosam sudah meninggal dunia. Belum kepemimpinan itu didapatkan, mereka merambah ke satunya lagi, yaitu wanita. Padahal
Seperti yang dikatakan oleh Kiai Ambia Basri, wanita itu bagaikan senjata, bagaikan pedang, bagaikan tombak yang bisa menusuk kapan saja. Melihat seperti ini saya jadi merasa sedih manusia. Sekelas mereka, seberilmu mereka saja masih bisa digoyahkan dengan 3 hal itu. Apalagi saya. Saya harus berpegangan dengan apa supaya terhindar dari 3 perkara itu. Kalau jenengan masih segala sesuatunya dilandasi dengan saya tidak bisa apa-apa, malah justru jenengan selamat. Tapi kalau jenengan sudah saya bisa nih, nah itu yang terkadang membuat tidak selamat. Membayangkan sih. Selalu merasa Bisa ya. haus dengan sebuah ilmu, sehingga akan selalu belajar mengenai ilmu, dan selalu merasa tidak bisa dengan sebuah keilmuan, sehingga jenengan merasa benar-benar tidak bisa merasakan sebuah kepuasan atau kebanggaan yang ada di dalam hati jenengan. Pesan yang jenengan tadi sampaikan dari Kiai Ambah Basri itu juga mengingatkan saya sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, dimana dikala itu saya dihadapkan dengan sosok Bahtara Karang Jenglot. Jenglot, dimana dia dari iblis golongan Amar Ahmar ya, jahat banget ya. Dia mengatakan sendiri, jikalau ada seorang pimpinan atau ulama besar 1000 ya, itu jarang yang selamat dengan digoda oleh satu wanita ya. Wanita itu bagaikan pedang yang tidak akan pernah tumpul, tombak yang tidak akan pernah meleset dari sasarannya. Jika memang wanita itu pantas disembah, Raja Iblis saja ingin menyembah wanita. Itu kata-katanya ya. Bayangkan saja, Raja Iblis saja ingin menyembah wanita jika memang pantas disembah. Cuma terkadang kita sebagai laki-laki ya, yang sudah tahu menahu ilmu itu, kalau sudah ketibanan, kalau sudah ketibanan, berbunga-bunga hatinya, repot semua. Makanya pesan bapak saya cuma satu, Jadilah. bukan, Nang, nih pesan nih, itu, semoga Allah menjaga. Amin. Amin. Nang, jika kamu bertemu wanita yang menurutmu parasnya cantik, ya, jangan sekali-kali tatap matanya, karena di dalam Mata, tatapan dan Penglihatan. bukan Pandangan. kaca-kaca mata dari wanita yang kau lihat, itu ada jembatan setan di situ. Oh. Jadi jika menatap mata wanita itu kan melihat berkaca-kaca Iya, matanya. sayup. Ya, nah di situ adalah jembatan setan untuk menggoda lah sama Iya. Mas, Kalau ki kacane kok pengen ngantem ya, Mas. kalau sampai ya Soro kaca-kaca atau linang-linangan air mata wanita itu ini sampai nempel saja di kulit kita, kalah. Sehebat apapun. Berarti jangan jadi tempat bersandar wanita untuk bercurhat, Mbak. Wah, coba penting Mbak. Gue, Karena dong kok jere ini malah Depan rumahnya. bukan dik pencari wanita kurang bagi. itu pesan dari abah saya, bapak saya. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya wanita kan laki-laki tidak akan pernah